Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini saya Muhammad Ali bin Rashid. Kita berada di salah satu perkampungan ya di Kota Bogor, yaitu di kawasan Empang, yang sepertinya ketika saya melihat sekitar ini adalah salah satu perkampungan orang-orang Arab di Kota Bogor. Dan kita di sini datang untuk mengulasnya lebih lanjut sebenarnya seperti apa ya, keterkaitan orang-orang di sini, perkampungan di sini dengan khilafahan Utsmaniyah. Dan seperti biasa, di kesempatan kali ini saya ditemani oleh Pak Nur Fajarudin. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salaman dulu. Kita di Bogor. Oh gitu ya. Apa bedanya? Artinya apa? Protokolnya ketat. Oh gitu. Oke. Siap. Nah, jadi sebenarnya gimana? Ini seperti biasa deh. Sebenarnya apa yang bisa kita temukan di sini? Iya, kita ini berada di kawasan Empang di Bogor. Salah satu mungkin ini kawasan apa ya? Kalau ada pecinan maka ini adalah kawasan Arab. Dan kebetulan bangunan di belakang kita ini cukup bangunan bersejarah dan ada sejarahnya istimewa. Nah, nanti kita ulik-ulik seperti apa. Oke, ya. Ini dulu siapa yang menempati rumah ini? Iya, kalau tidak salah bangunan ini, ya rumah ini milik dulunya itu yang punya adalah Kapten Arab. Jadi dalam struktur pemerintahan kolonial Hindia Belanda itu, ya, mohon maaf mengganggu ya, banyak knalpot brong ini. Oke. Ya ini resiko kalau di jalan, di lapangan itu gitu. Ya jadi ini milik yang punya itu adalah Abdurrahman Bajenet. Beliau ini salah seorang kapten Arab. Nah, jadi kalau di struktur pemerintahan kolonial Belanda itu memang untuk etnis tertentu itu ada pemimpinnya dengan pangkat kapten. Ada kapten Cina, ada kapten Arab. Nah, Abdurrahman Bajenet ini adalah kapten Arab untuk di wilayah Buitenzorg atau Bogor di masa kolonial Belanda. Ya, seperti itu, Mas. Oke. Kemudian sebenarnya apa yang membuat tempat ini menjadi menarik ya? Apakah hanya sekedar tempat tinggal seorang kapten Arab atau ada kisah-kisah menarik mungkin yang bisa kita temukan? Yang paling menarik adalah jadi Abdurrahman Bajenet ini, beliau ini sangat dekat dengan kalangan Arab, yang khususnya waktu itu kalangan Arab ini dipilih oleh Utsmani untuk menjadi konsul Utsmani di Batavia. Jadi Abdurrahman Bajenet ini cukup dekat dengan kalangan Arab, para sayyid, yang memang para sayyid ini di Buitenzorg dan di Batavia ini dekat dengan duta besar Utsmani di Batavia. Dan Abdurrahman Bajenet ini punya dua anak, namanya Ahmad dan Said Bajenet. Nah, mereka ini kebetulan disekolahkan di Istanbul, di ibu kota Khalifahan, dan memang mendapat beasiswa dari Utsmani waktu itu. Dan foto ikonik dua anak ini itu ada di arsipnya Utsmani di Turki sana, dengan pakaian khas ya. Dan jadi mereka ini dua putranya itu mendapatkan beasiswa di Istanbul, dan sepulangnya nanti dari sekolah di Istanbul, Said dan Ahmad Bajenet ini nanti dekat dengan Raden Mas Tirtadi Suryo. Raden Mas Tirtadi Suryo ini adalah salah satu pelopor kebangkitan nasional di Indonesia. Jadi perjuangannya adalah Raden Mas Tirtadi Suryo ini memang dikenal sebagai sosok orang pribumi pertama yang melakukan perlawanan politik di Indonesia. Makanya kemudian banyak kalangan ya, sejarawan di negeri ini selalu menjuluki Tirtawati Suryo ini sebagai sang pemula. Jadi orang pertama yang menggelorakan semangat kemerdekaan atau perlawanan terhadap Belanda melalui pemikiran dan politik. Nah, dan Raden Mas Tirtawati Suryo itu dekat dengan, bukan hanya dekat ya, mungkin ya bersahabat ya, karib lah dengan Ahmad dan Said Bajenet, dan mereka itu membentuk Syarikat Dagang Islamiyah, sebuah organisasi. Jadi Syarikat Dagang Islamiyah itu adalah sebuah organisasi ekonomi yang menghimpun para pribumi, pedagang-pedagang pribumi dan Arab ya, terutama yang Muslim ya, dan mereka ini semacam apa ya,
ya mengedepankan independensi ekonomi di kalangan pribumi dan orang-orang Arab ya, kaum muslimin di kawasan Batavia dan Buitenzorg. Nah, yang nantinya SDI Syarikat Dagang Islamiyah ini nanti digabungkan dengan Syarikat Dagang Islam Solo yang dipimpin oleh Haji Samanuti dan mereka nanti Raden Masjid Hadi Surya sendiri kemudian pada akhirnya lebih menggeluti dunia wartawan. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu ceritanya. Oke. Nah, sebenarnya ketika kita melihat adanya kapten Arab, kemudian putra-putranya, keturunan-keturunannya kemudian mereka disekolahkan katakanlah ke Turki, ke Istanbul begitu ya. Kemudian ternyata mereka ketika pulang kemudian membentuk perkumpulan Sarekat Dagang Islam yang kemudian bergabung menjadi satu, menjadi Sarekat Islam. Sebenarnya apakah Belanda tidak menganalisis, mengira hal-hal seperti ini akan terjadi begitu ya, sehingga akhirnya ya bisa mengancam gitu ya aktivitas penjajahan Belanda di Indonesia. Iya, Belanda saya kira memahami hal itu, tapi gini, jadi kekuatan ininya adalah di kalangan Arab ya. Orang-orang Arab ini kan mereka ini kan warga negara kelas 2 ya. Bahkan mungkin nanti di menjelang abad ke-20 itu menjadi warga negara kelas pertama. Ya, kelas pertama artinya mereka mendapatkan hak hukum yang lebih tinggi dibandingkan kalangan pribumi. Oleh karenanya mungkin Raden Mas Hadi Surya itu bergabung kemudian berkoalisi dengan Said dan Ahmad Bajenen ini memang dalam catatan memang ya untuk melindungi organisasinya. Nah, di sisi yang lain kalangan orang-orang Arab ini mereka juga sangat dekat dengan Utsmani. Mereka sangat dekat dengan Utsmani, maka ibaratnya mereka punya backing yang cukup kuat. Ya, makanya kemudian mungkin kolonial Belanda itu mungkin ya bermuka masam saja ya. Di satu sisi mereka tidak ingin adanya perlawanan di kalangan pribumi, tapi di sisi yang lain perlawanan itu muncul di sebuah kalangan warga negara mereka yang memiliki semacam kekebalan hukum itu. Nah, jadi mereka ya ibaratnya ya hanya mengawasi saja gitu. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Oke. Ya. Kemudian terakhir deh ya. Ini karena sepertinya perjalanan kita masih akan berlanjut ya, di tempat-tempat lainnya dan di kawasan perkampungan Arab ini karena banyak tempat yang bisa kita explore lagi ya. Banyak heritage. Iya, banyak heritage dan tempat-tempat bersejarah. Kemudian tadi kita sempat membahas Sarekat Dagang Islam juga ya. Nanti kita akan Islamiyah. Iya, Sarekat Dagang Islamiyah. Islam itu di Solo, oleh yang di sini Sarekat Dagang Islam. Oh, oke ya, Sarekat Dagang Islamiyah. Nanti kita akan jalan-jalan juga ke sana. Tapi sebelum kita melanjutkan perjalanan kita, mungkin ada hal-hal pelajaran yang bisa kita ambil dari kunjungan kita ke sini. Mungkin yang hikmah yang bisa kita ambil selama di sini adalah bahwasanya kita harus seperti ungkapannya Bung Karno ya, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Mungkin ya orang Bogor atau bahkan kita orang Indonesia sekalipun, bahkan kaum muslimin di negeri ini mungkin tidak banyak mengetahui bahwa di wilayah ini banyak heritage yang itu sebenarnya dulu digunakan oleh pendahulu-pendahulu kita untuk memercikan perlawanan terhadap Belanda, yang itu intinya adalah inti perlawanan itu berasal dari spirit Islam. Ya, di sisi lain juga masih sangat berhubungan dengan kekhilafan Utsmani waktu itu. Itu seperti itu, Mas. Oke, gitu aja ya. Jadi memang selama kita memahami, melihat adanya tanda-tanda atau peninggalan sejarah yang kita bisa mengambil pelajaran di sana, maka jangan lupa untuk menjadikannya sebagai spirit untuk melanjutkan kehidupan kita, mengerjakan tugas-tugas yang belum kita penuhi atau beban-beban kewajiban yang belum kita jalani, ya, sehingga kita dapat meraih keberkahan dengan diterapkannya syariat Islam. Oke, saya Muhammad Ali bin Rashid dan terima kasih Pak Fajar. Kita akan ketemu lagi di tempat-tempat lainnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah.